Saya sapa kita semua, selamat pagi dan shalom. Selamat pagi dan shalom. Selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Tetap bersuka cita, amin. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka kitab kita, Efesus pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Saya ulangi, Efesus pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Sudah mendapatkannya, amin? Amin. Firman Tuhan ini kita akan baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Taat dan Kasih 1, 2, 3 ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang pernah supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang memelihara firman itu dalam setiap kehidupannya hari lepas hari. Teman-teman semua yang diberkati oleh Tuhan, di saat pagi hari ini kita belajar kembali tentang firman Tuhan. Saya memberikan tema hormat kepada orang tua, dengan tema hormat kepada orang tua. Hormat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghargai. Kalau diumumkan berarti hormat kepada orang tua berarti bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak dari orang tua kita akan menghargai setiap orang tua kita. Kalau kita lihat dalam pasal ini, dalam Efesus pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang ke-9, di situ berbicara tentang taat dan kasih. Kalau kita melihat ada beberapa nasihat untuk saling menghargai satu sama lain, dari anak kepada orang tua, dari suami kepada istri, Tuhan kepada hamba. Kita melihat bahwa ada beberapa nasihat yang diberikan kepada orang-orang bagaimana untuk saling menghargai satu sama lain. Namun saat pagi hari ini kita akan belajar dengan tema hormat kepada orang tua. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kenapa saya mengangkat tema ini, hormat kepada orang tua? Karena berbicara tentang hormat kepada orang tua itu hal memang yang harus dilakukan setiap orang, setiap anak-anak. Namun kalau berbicara tentang moral anak zaman sekarang, bisa dikatakan itu buruk. Moral anak zaman sekarang itu buruk, apalagi tentang menghargai orang tua. Kalau kita lihat bahwa ada banyak anak-anak yang lebih mementingkan untuk kepentingan dirinya, untuk lebih kesenangan dirinya sendiri, dan tidak mementingkan orang tua lagi. Kalau kita lihat di berita-berita yang saya baca semalam, ada banyak berita yang menyajikan bahwa ada banyak anak-anak yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai, yang apa yang kalau kita pikirkan bahwa anak kadang membunuh orang tua dengan hal-hal yang sepele. Yang saya baca semalam ada anak yang bunuh karena tidak diizinkan untuk pacaran. Papanya tidak izinkan dia untuk pacaran dulu. Karena dia tidak diizinkan, dia berencana sama pacarnya untuk membunuh papanya. Mereka sewa orang untuk bunuh papanya sendiri. Miris sekali moral kehidupan anak zaman sekarang. Ada yang karena dia udah pesan sama mamanya, dia belikan 1 ekor ayam untuk mamanya masak kari. Setelah dia pergi bersenang-senang sama temannya, dia balik, ternyata mamanya gak masak. Apa yang dilakukan? Dia bunuh mamanya. Padahal kalau kita pikir, cuma masalah makanan sampai bunuh orang tua loh. Jadi kalau kita melihat dalam hal seperti ini, betapa pentingnya kehidupan kita sebagai anak-anak untuk menghargai orang tua. Ada yang membunuh orang tuanya karena tidak diizinkan untuk keluar malam. Mungkin dia lebih senang untuk keluar malam, tapi orang tuanya tidak mengizinkan untuk keluar malam, dia bunuh papanya. Kalau kita lihat ini hal-hal yang sepele, tapi akibatnya itu sangat fatal. Bahkan ini bisa membunuh orang tua. Teman-teman semua diberkati oleh Tuhan. Melalui berita-berita yang ini kita bisa lihat lagi dalam banyak berita yang disajikan bahwa memang pentingnya kehidupan anak-anak untuk menghargai orang tua. Apalagi kehidupan zaman sekarang.
dunia ini tidak semakin membaik tetapi semakin buruk dengan kehidupan moral zaman sekarang. Jadi melalui firman Tuhan di saat pagi hari ini kembali kita belajar tentang bagaimana kehidupan kita sebagai anak untuk menghargai orang tua kita. Teman-teman semua diberkati oleh Tuhan. Kenapa kita harus menghormati orang tua kita? Kenapa kita harus menghormati orang tua? Yang pertama, ini adalah perintah daripada Tuhan. Ini adalah perintah daripada Tuhan. Kalau kita lihat dalam ke-10 hukum yang diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui Musa, ada dikatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ini adalah perintah daripada Tuhan kepada setiap, bukan ketika kita membaca bahwa itu diberikan kepada bangsa Israel, oh itu untuk bangsa Israel saja. Firman Tuhan gak hanya berlaku untuk hari itu saja, tetapi firman Tuhan akan berlaku sepanjang masa. Tidak ada batasnya. Kita ketika diberikan kepada bangsa Israel, oh itu di zaman perjanjian lama aja, untuk zaman sekarang kita nggak usah untuk menghargai orang tua kita, nggak usah kita menghormati orang tua kita. Perintah diberikan kepada setiap orang. Ketika perintah itu diberikan, maka perintah itu harus dilakukan, bukan untuk dilanggar. Namun realita zaman sekarang, ketika perintah itu diberikan, itu akan dilanggar. Itu realitanya memang. Ketika satu perintah diberikan, itu akan dilanggar. Contohnya, ketika dia selama sini saja, dia kalau keluar harus minta izin. Nyatanya dilanggar, ada yang nggak minta izin. Hal-hal terdekat saja. Ketika diberikan perintah, maka harus dilakukan, bukan untuk dilanggar. Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk menghargai, untuk menghormati kedua orang tua kita. Ketika diberikan perintah, maka harus yang kita lakukan adalah kita harus untuk melakukan perintah itu. Menjadi pribadi yang menghormati orang tua. So pasti orang yang menghormati orang tua, dia akan menaati setiap perintah yang diberikan orang tuanya. Itu adalah salah satu bukti ketika kita menghargai orang tua kita, ketika kita menghormati orang tua kita, maka kita akan melakukan setiap apapun yang mereka perintahkan. Yang menjadi pertanyaan, sudah berapa banyakkah perintah orang tua kita, sudah berapa banyakkah nasihat orang tua kita yang mereka berikan kepada kita yang kita lakukan? Atau mungkin sebaliknya, sudah berapa banyakkah perintah, sudah berapa banyakkah nasihat yang kita langgar, yang orang tua kita berikan? Kita mungkin bisa hitung, mungkin 50-50, ada yang kita lakukan dan kita tidak lakukan. Saya percaya sebelum kita pergi tempat ini, ada banyak nasihat yang diberikan kepada kita dari orang tua kita. Sampai di sana kamu harus belajar sungguh-sungguh, sampai di sana kamu itu jangan pacaran, sampai di sana kamu pokoknya harus belajar untuk menjadi orang yang lebih kuat lagi, jangan selalu sama mama papa, jangan terlalu kamu untuk cengeng-cengeng, kamu harus kuat-kuat karena di sana kamu akan bertemu dengan orang-orang lain, tidak hanya bertemu sama, contohnya tidak bertemu hanya mama dan papa, tidak bertemu sama kakak dan adik, tapi kamu akan bertemu dengan orang-orang baru. Tapi apakah kita melakukan ketika orang tua kita lakukan, ketika orang tua kita berikan nasihat, apakah kita melakukannya? Ketika orang tua bilang, sampai sana kamu belajar sungguh-sungguh, nyatanya nggak belajar. Yang pikirkan, yang penting saya kuliah aja lah, nggak belajar, pokoknya belajar nggak usah lah, yang penting kuliah, lulus aja lah, mau nilainya bobrok kayak mau nilai saya bagus kayak, yang penting pokoknya intinya dikatakan situ lulus. Teman-teman semua diberkati oleh Tuhan. Namun saat pagi hari ini kembali firman Tuhan mengatakan bahwa marilah kita sebagai anak-anak untuk menghargai orang tua kita, untuk menghormati orang tua kita. Karena ini adalah perintah daripada Tuhan. Dikatakan di ayat 2 bahwa ini adalah perintah yang penting. Berarti harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Jadi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, mari menjadi pribadi yang menghargai orang tua kita. Jangan ketika kita berpikir, itu kan orang tua saya biasa aja lah. Tapi mari menjadi pribadi yang menghargai mereka. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, yang kedua, kenapa kita harus menghormati orang tua? Dikatakan di ayat yang ketiga bahwa
Karena dengan ini kita akan menerima janji Tuhan. Karena dengan ini kita akan menerima janji Tuhan. Ketika kita menghormati dan menghargai orang tua kita, maka kita akan menerima janji Allah yang dijanjikan kepada setiap orang yang menghargai dan menghormati orang tuanya. Kalau kita lihat di situ apa? Berbahagia, panjang umur. Siapa sih yang gak ingin hidupnya untuk berbahagia? Siapa sih yang gak ingin hidupnya untuk panjang umur? Gak mungkin ada orang yang berharap bahwa Tuhan, saya ingin umur saya pokoknya cuma sampai 20 aja, udah deh, mati aja deh. Pasti orang berharap bahwa Tuhan Yesus semoga saya umur panjang. Ketika ulang tahun pasti kan umur yang diminta panjang umurnya, pokoknya Tuhan saya mau umur panjang. Firman Tuhan di saat pagi hari ini kembali mengingatkan kita untuk menghargai dan menghormati orang tua. Karena kenapa? Karena kita akan menerima janji daripada Tuhan. Setiap orang tua pasti kan menginginkan hal-hal yang terbaik untuk anaknya. Gak mungkin ketika orang tua kita bilang, saya mau kamu jadi gembel aja lah, saya mau jadi kamu preman saja. Pasti kan orang tua mengharapkan hal-hal yang terbaik daripada setiap anak-anaknya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Jadi teman-teman sebelum diberkati oleh Tuhan, mari menjadi pribadi yang menghargai orang tua. Dikatakan bahwa orang tua adalah wakil Allah di dunia ini. Kalau berbicara tentang wakil, adalah orang yang memiliki peranan penting setelah ketua. Berarti penting untuk kita hargai. Kalau berbicara struktur berarti dia setelah ketua, setelah Tuhan, orang tua kita. Jadi bagaimana kehidupan kita untuk menghargai dan menghormati mereka? Dengan cara apa? Dengan cara kita untuk melakukan setiap apa yang mereka perintahkan. Apa yang mereka berikan, setiap nasihat, setiap perintah yang mereka berikan kepada kita, mari kita untuk lakukan. Karena kenapa? Saya percaya ketika orang tua memberikan kita nasihat, mereka mempunyai tujuan untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Gak mungkin orang tua kita kasih perintah itu untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih buruk, menjadi pribadi yang bobrok moralnya. Enggak. Saya percaya ketika orang tua kita memberikan kita nasihat, itu untuk membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam sifat kita. Mereka akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan di saat pagi hari ini, mari kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk menghargai dan menghormati orang tua kita. Ketika kita menjadi pribadi yang menghargai dan menghormati orang tua kita, pasti kita akan itu menjadi pribadi yang menghargai dan menghormati Tuhan. Ketika kita menghargai dan menghormati Tuhan, maka akan tercermin dalam setiap kehidupan kita dengan cara kita menghargai orang tua kita. Dengan Tuhan kita aja menghargai. Begitupun dengan kehidupan di dunia ini, kita akan menghargai orang tua kita, akan tercermin. Namun sebaliknya ketika kita dilihat bahwa kita tidak menghargai orang tua, itu menjadi pertanyaan, kita hargai Tuhan nggak? Jadi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan saat pagi hari ini kembali mengingatkan kita sebagai anak-anak muda zaman sekarang. Ingat, zaman sekarang semakin membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik atau enggak, tergantung dari kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita menjadi pribadi yang untuk mau menghargai orang tua kita. Saya tidak tahu apa menjadi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita punya banyak hal yang kita, hanya pribadi kita yang tahu lah untuk pribadi kita sendiri. Tapi mari menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, sehingga pribadi kita menjadi orang-orang yang menghargai setiap orang tua kita. Mari kita lihat dalam setiap kehidupan kita. Apakah sekarang kita ada di posisi orang yang anak-anak yang tidak menghargai orang tua, yang hanya menyia-nyiakan setiap apa yang diberikan nasihat. Ingat, setiap nasihat yang diberikan sebelum kita pergi ke tempat ini, ketika kita jauh dari orang tua, mari untuk kita lakukan. Jangan ketika jauh dari orang tua maka kita berkata bahwa saya kan udah jauh dari orang tua, nggak apa-apa lah, kan mereka nggak lihat saya mau saya lakukan perintah mereka atau enggak. Kan itu dari saya pribadi. Pokoknya kalau saya telepon bohong aja lah. Kamu di sana belajar baik-baik. Oh, belajar baik-baik banget. Saya di sini belajar pokoknya setiap hari. Mama di sini belajar setiap hari. Tapi nyatanya enggak. Tapi mari menjadi pribadi yang menghargai, menghormati orang tua dengan cara kita melakukan setiap perintah mereka. Karena kenapa? Dengan kita menghargai mereka juga kita akan menerima janji daripada Tuhan, yaitu kita akan berbahagia dan kita akan panjang umur di bumi. Jadi teman-teman semua diberkati oleh Tuhan dan firman Tuhan ini, mari lakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadilah pribadi anak-anak muda zaman sekarang yang jadi berkat buat orang tua kita.
yaitu dengan cara kita menghargai mereka, dengan cara kita menaati setiap perintah-perintah yang mereka berikan kepada kita. Demikian firman Tuhan.